Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemas Hendrinda Adam dengan NRP 0819040049 dari kelas D4 TP 3B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perancangan transportasi gas alam yang dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah pompa dan kompresor latihan dan pendalaman. Nah, di sini ada dua orang engineer. Yang pertama itu ada Martin, seorang field engineer, dan yang kedua ada Raymond, seorang piping engineer. Nah, field engineer ini bertugas untuk studi kasus sistem transportasi gas alam yang meliputi lokasi, kemudian penentuan rute pipa, dan spesifikasi laju aliran gas yang diinginkan. Nah, field engineer ini datang langsung ke lapangan untuk meriksanya. Nah, kemudian ada Raymond yang bertanggung jawab untuk perhitungan meliputi kecepatan maksimum, diameter pipa, kemudian perhitungan tingkat keadaan di inlet dan outlet pipa. Nah, kemudian bertanggung jawab juga untuk proses perencanaan kompresor. Nah, yang pertama itu kasus sistem transportasi gas alam. Nah, lokasi sistem transportasi gas alam yang pertama ini. Nah, lokasi PLTD-nya berada di Tarahan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Nah, pembangkit listrik tenaga diesel Tarahan, Lampung hendak dikonversi menjadi pembangkit listrik dengan tenaga gas dengan mengganti mesin diesel dengan gas engine. Nah, gas direncanakan disuplai dari terminal lepas pantai offshore, ini terminal LNG-nya. Nah, kemudian yang dilengkapi dengan Floating Storage Unit atau FSU dan Floating Regasification Unit atau FRU. Dengan demikian dibutuhkan perencanaan rute jalur pipa dari terminal lepas pantai ke pembangkit. Nah, ini terminal lepas pantainya di sini ya. Dan ini juga ada pembangkitnya. Lokasi inlet pipa terminal dan outlet pipa pembangkit dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini lokasinya yang sudah ditandai. Nah, kemudian ada penentuan rute sistem transportasi gas alam. Nah, ini merupakan rutenya yang bergaris biru ini, rute pipanya ada dua segmen 1 dan segmen 2. Nah, berdasarkan tabel jarak minimum untuk pipa 4 in dengan tekanan 11,013 bar absolut, maka digunakan jarak minimum 2 meter. Dengan demikian, rute akan dipilih sedemikian rupa untuk memenuhi kriteria ini. Rute pipa yang dipilih dapat dilihat pada gambar. Nah, ini yang bergaris biru. Nah, kemudian ada spesifikasi laju aliran gas. Nah, di sini kita mencari kebutuhan debit supply gas yang dapat ditentukan menggunakan formula seperti berikut. Dengan satuan mmSCVD. Kemudian ada juga laju aliran massa supply gas yang ditentukan berdasarkan formula berikut ini. Nah, kemudian setelah dihitung menggunakan formula tersebut, didapatkan hasilnya dengan nilai seperti berikut. Untuk laju aliran volumetrik 4, sekian mmSCFD dan laju aliran gas 0, sekian kilogram per second. Nah, kemudian ada perhitungan kebutuhan suplai gas. Nah, yang pertama ini menentukan kecepatan maksimum. Nah, untuk menentukan kecepatan maksimum ini berdasarkan kriteria Norsok. Kita harus tentukan terlebih dahulu massa jenis gas menggunakan persamaan gas ideal dengan rumus Rho sama dengan P per R kali T. Rho merupakan massa jenis, kemudian P itu pressure atau tekanan, kemudian di sini ada R itu merupakan konstanta gas ideal, dan T sendiri merupakan temperatur. Nah, setelah massa jenis diketahui, formula kecepatan maksimum di atas dapat digunakan. Nah, setelah dihitung,
dihasilkan massa jenis gas di outlet pipa sebesar 8,645 kg per meter kubik. Kemudian pada massa jenis di inlet pipa sebesar 0,853 kg per meter kubik. Kemudian kecepatan maksimum gas di inlet kompresor sebesar 187, sekian. Kemudian kecepatan maksimum gas 69, sekian meter per sekon. Nah, jika kita evaluasi kriteria kecepatan Orsok ternyata lebih tinggi ya dibandingkan dengan kriteria yang lain. Nah, dengan demikian di dalam perhitungan ini kita akan gunakan kriteria ISO 13703 yang lebih ketat, yaitu 25 meter per sekon. Kemudian penentuan diameter pipa. Nah, penentuan diameter pipa minimum ini yang digunakan dapat ditentukan berdasarkan formula debit. Nah, formulanya seperti berikut ini. Di mana Q itu merupakan debit pada kondisi aktual yang dapat diperoleh dari formula laju aliran massa. Kemudian Vmax ini adalah kecepatan maksimum. Nah, didapatkan debit gas di outlet pipa ini sebesar 0,115 meter kubik per sekon. Kemudian diameter pipa minimum itu 7,7 cm atau 3,012 inci. Nah, ini ada keadaan di inlet dan outlet pipa. Di sini untuk temperatur ya, di inlet ini 20,01, di outlet 20,00. Kemudian ada tekanan dalam bar absolut. Di inlet ini 11,9, kemudian di outlet 11,013. Massa jenis di inlet 9,343, kemudian di outlet 8,645. Kemudian kecepatan suara di inlet 406,95, di outlet 406,95 juga. Kecepatan aliran gas di inlet 13,11, kemudian di outlet 14,174. Kemudian pressure drop dalam bar ini sebesar 0,89. Ini merupakan hasil pengurangan pressure drop atau selisih pressure drop di outlet dan inlet. Nah, kemudian ada proses perencanaan kompresor. Nah, pemilihan tipe kompresor ini kita berdasarkan data yang sudah diperoleh, yaitu ada tekanan discharge kompresor dalam PSIG, kemudian ada inlet flow dalam ACFM. Nah, di sini tekanan discharge kompresor sudah didapatkan, yaitu sebesar 157,944. Nah, ini di sebelah sini ya. Kemudian kita tarik garis ke kanan. Kemudian juga kita punya data inlet flow, laju aliran volumetrik aktual di suction ya. Itu sebesar 2466,49, yaitu di sini ya. Nah, kita tarik garis ke atas, kemudian titik pertemuan ini merupakan tipe kompresor yang cocok ya. Nah, ini didapatkan tipe kompresor rotary screw. Nah, berdasarkan tekanan discharge dan debit suction atau inlet aktual, pembacaan kurva pemilihan kompresor menghasilkan tipe kompresor rotary screw kompresor. Nah, kemudian ada juga perhitungan head. Yang pertama itu ada head insentropic ya, gas ideal. Sudah ada formulanya seperti berikut. Kemudian juga ada head polytropic. Formulanya juga seperti berikut ini. Nah, di sini head isentropiknya setelah dihitung ketemu seperti berikut ini, dan polytropic juga sudah ketemu. Kemudian ada kebutuhan daya. Kebutuhan daya itu meliputi gas horsepower ya, atau
GHP. Ini sudah ada formulanya. Kemudian ada mechanical losses. Kemudian yang terakhir brake horsepower. Nah, setelah dihitung menggunakan formula tersebut, didapatkan hasil seperti berikut ini. GHP-nya 23.330,6 horsepower. Kemudian mechanical losses sebesar 55,87 horsepower. Kemudian ada brake horsepower. Brake horsepower-nya sebesar 23.386,47 horsepower. Ya, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.